Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arhamna bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Santriwan, santriwati Majlis Ta'lim Miftahul Ulum yang kami banggakan, juga para wali santri, para orang tua dimanapun berada yang kami muliakan. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pembacaan Al-Quranul Karim di majlis yang kita cinta ini, walaupun bentuknya masih virtual atau online, namun itulah yang bisa kita manfaatkan pada kesempatan kali ini. Pandemi ini tidak menjadikan alasan kita untuk berhenti belajar. Kita manfaatkan fasilitas yang ada. Semoga dengan begitu hidup kita semakin berkah. Fasilitas yang Allah berikan kepada kita, bentuknya apapun, bermanfaat untuk kita semua. Amin. Abi dan Umi mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak santri yang sudah mengikuti pelajaran ini dari awal sampai akhir, dan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para orang tua yang senantiasa membimbing putra-putrinya. Harapan kita tentu sama, mudah-mudahan kita semua, wabil khusus anak-anak kita, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baiklah, pada hari ini Abi dan Umi menugaskan atau memberikan pelajaran kepada kita sesuai yang sudah di-share oleh Umi, yaitu cara baca huruf yang tidak berharkat yang terdapat pada beberapa awal surat dari Al-Quranul Karim. Singkat saja, di situ sudah dikirim fotonya, diharapkan kepada santriwan santriwati kelas malam dan sore untuk menulis kembali di buku masing-masing, kemudian dikirim sebagai bentuk tanggung jawab dan bukti bahwa sudah melaksanakan pembelajaran dengan menulis di buku masing-masing. Tentunya itu tidak cukup, maka di sini dengan waktu yang singkat, dengan keterbatasan ilmu yang ada pada Abi, akan sedikit dijelaskan. Mudah-mudahan bisa memberikan paham kepada kita semua. Di situ kan sudah ditulis, namun cara bacanya mungkin bagi sebagian kita belum ada yang mengetahuinya. Huruf-huruf yang sudah para santri lihat yang di grup dan ditulis kembali di buku sebetulnya itu merupakan rangkaian daripada hukum mad. Kenapa demikian? Kita feedback dulu sejenak. Hukum mad itu kan ada dua. Yang pertama masuk kategori mad asli atau mad tabi'i. Yang kedua mad far'i. Far itu cabang. Jadi pengembangan dari mad asli karena bertemu dengan beberapa elat seperti mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah di satu kalimat, di lain kalimat berubah, sudah bukan jadi mad tabi'i lagi, maka dia masuk ke mad yang far'i, bercabang-cabang. Nanti bertemu dengan huruf tasdid lain lagi, atau bertemu dengan huruf yang diwakafkan di akhir kalimat, itu pun berubah. Ya, jadi secara global mad itu dibagi dua, mad tabi'i dan mad far'i. Ini sekadar catatan dan mengulas kembali. Mad itu artinya panjang. Adapun mad asli, mad tabi'i secara ringkas adalah, pertama, ciri hurufnya itu alif, waw, ya. Oke, yang pertama alif. Jadi setelah huruf yang berfathah, misalnya ba, ta, sa,
bertemu dengan alif mati, itu mad tabi'i. Selanjutnya misalnya setelah huruf berbaris domah, bu, tu, su, ketemu wawu mati, itu pun mad tabi'i. Terus yang ketiga, setelah huruf-huruf berbaris kasroh bertemu dengan ya mati, maka itu pun mad tabi'i asalnya. Pi, si, ti gitu ya. Nah, itu masih mad tabi'i. Tapi ketika sudah kemasukan beberapa elat, misalnya asalnya ja-nya baris patah, maka kalimat ja mad tabi'i. Tapi ada hamzah di situ dalam satu kalimat ja'a, maka dia sudah tidak lagi mad tabi'i, tapi masuk mad far'i, yaitu bagian daripada mad wajib mutasil. Jadi globalnya mad tabi'i itu ada mad itu ada dua, mad asli dan mad far'i. Mad far'i ada yang bilang 13, ada yang bilang 14. Nah, apa kaitannya dengan yang menjadi bahasan kita kali ini? Di dalam mad far'i itu ada yang namanya mad lazim harfi musyba, yang ke-8 ya. Dan yang ke-9-nya adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Apa itu? Sedikit penjelasan. Mad lazim harfi musyba itu huruf-huruf yang ada di awal surat yang mesti dibaca 6 harkat. Huruf apa saja itu? Yang pertama nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim, atau diringkas naqasa asalukum. Jika huruf-huruf ini ada di awal surat, nanti dijelaskan di tulisan, ada kan nun, qaf, shad, itu jadi 6 harkat dibacanya. Selanjutnya ringkas saja, bagian mad far'i nomor 9 adalah mad lazim mukhaffaf harfi, yaitu huruf-huruf yang ada di awal surat yang dibaca mesti dibaca 2 harkat. Apa saja hurufnya? Ha, ya, po, ha, ro, atau digabungkan menjadi hayyun toharo. Ya, ingat. Yang pertama mad lazim harfi musyba, hurufnya nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Itu yang ada di awal surat. Ketika ada di awal surat dibacanya 6 harkat. Yang kedua mad lazim mukhaffaf harfi, huruf-huruf yang ada di awal surat yang mesti dibaca 2 harkat. Hurufnya apa saja? Ha, ya, to, ha, ro, atau hayyun toharo. Nah, baiklah, langsung kita lihat, kita praktekkan apa yang sudah anak-anak tulis di foto yang sudah Umi kirim di grup. Cara baca huruf yang tidak berharkat di awal surat. Langsung ya. Yang pertama, lafadz alif lam mim. Ini terdapat di awal suratul Baqarah, surat Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, As-Sajdah. Alif lam mim. Tadi sudah disampaikan mad far'i yang ke-8 dan ke-9. Maka ketika melihat alif lam mim, alifnya kan biasa. Lamnya masuk ke mana? Lamnya masuk ke mad lazim harfi musyba yang mesti dibaca 6 harkat. Kan naqasa asalukum. Lamnya tuh kan. Lamnya masuk mad lazim harfi musyba yang mesti dibaca 6. Simpel aja ya, takutnya tambah ribet. Langsung aja dijelaskan. Alifnya biasa, lamnya dibaca 6, mimnya dibaca 6. Karena dia masuk kategori mad lazim harfi musyba. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. 6, harkat lamnya 6, mimnya 6. Tapi di ujung lam karena mim pada canda mim, lam ketemu mim jadi guna. Alif lam mim. Oke. Selanjutnya lafadz alif, di sini ada tulisan alif lam mim shad. Cara bacanya gimana? Ini terdapat di awal surat Al-A'raf. Alifnya biasa, lamnya 6, mimnya 6, shadnya 6 karena dia masuk kategori dari mad far'i bagian mad lazim harfi musyba yang mesti dibaca 6, baik lamnya, mimnya, shadnya.
Alif lam mim shad. Ada kokohnya. Shad itu asli pastinya so alif dal. Shad, ya, paham? Alif lam mim shad. Oke. Selanjutnya contoh huruf selanjutnya itu alif lam ro yang terdapat di dalam awal surat Yunus, Hud, Yusuf, surat Ibrahim dan Al-Hijr. Cara bacanya bagaimana itu? Ternyata di situ ada dua. Alifnya biasa, lamnya masuk kategori mad lazim harfi musybah yang mesti dibaca 6. Adapun ro-nya masuk kategori mad lazim mukhaffaf harfi yang mesti dibaca 2 harkat. Jadi jangan disamain panjangnya. Lamnya 6, ro-nya 2. Alif lam ro. Gitu ya. Paham? Lamnya 6, ro-nya 2. Ya, jangan sampai alaro, alama, alamaso, beda ya. Insya Allah setelah ini kita paham. Jadi setiap huruf-huruf yang ada di awal surat Al-Quran yang tidak harkatnya dibaca sesuai huruf aslinya. Nanti ada kategorinya mad lazim harfi musybah yang dibaca 6 harkat, ada yang masuk kategori mad lazim mukhaffaf harfi yang dibaca 2 harkat. Ini kita sedang bahas. Selanjutnya tadi alif lam ro. Sekarang di awal surat Ar-Ra'd itu ada huruf alif lam mim ro. Itu bagaimana bacanya? Ternyata alifnya biasa alif, hamas. Lamnya 6, mimnya 6, ro-nya 2. Masuk kategori 2. Karena dia masuk ro-nya mad lazim mukhaffaf harfi. Contoh bacanya alif lam mim ro, gitu ya. Paham? Mudah-mudahan kita paham. Selanjutnya persingkat aja. Huruf yang ada di awal surat Maryam. Orang kalau nggak pernah ikut pengajian, mungkin dia dibaca sesuai yang ada. Misal, kalau nggak pernah kita bahas, mungkin ada sebagian kita yang baca kahaya aso. Ya, ternyata tidak begitu. Lagi-lagi ini pun terdapat 2 kategori. Sebagian huruf ada yang dibaca 6 harkat, yang sebagiannya 2 harkat. Yang mana saja? Kembali ke kuncian, ya. Yang masuk kata kunci yang pertama mad lazim harfi musybah yang dibaca 6. Yang kedua mad lazim mukhaffaf harfi. Yang masuk 6, kafnya 6, haknya itu 2 harkat, ya-nya 2 harkat, ainnya 6 harkat, sodnya 6 harkat. Gabungan ya. Contoh. Kaf ha ya ain sad. Ya. Ain asalnya karena dia nun ujungnya ketemu sod. Kaf ha ya ain sad, gitu ya. Jangan kahaya aso ya, santri MU ya. Selanjutnya terdapat di awal surat Toha huruf to sama ha. Nah ini seragam, dua-duanya masuk kategori mad lazim mukhaffaf harfi. Apa itu? Huruf yang di awal surat yang dibaca 2 harkat. Toha, jangan ngalen Toha atau kecepatan Toha, enggak, 2 harkat. Toha. Ya, lanjut. Selanjutnya huruf yang terdapat di awal surat Asy-Syu'ara sama Al-Qasas. Huruf to, sin, mim. Bagaimana cara bacanya? Ini pun gabungan. To-nya masuk 2 harkat, kategori yang dibaca 2 harkat, sin-nya 6, mim-nya 6. Adapun cara bacanya, perhatiin. To, sin, mim. Asalnya sin, mim.
sin ada nun, ketemu mim, jadi guna. Jadi idgham biguna sebetulnya. Kayak seperti idgham biguna. Qasim mim. Paham? Kita lanjut. Selanjutnya di awal surat An-Naml, huruf yang terdapat di awal surat An-Naml, yaitu huruf to sama sin. Ya. Kita tadi sudah diulang-ulang, to-nya masuk mad lazim mukhaffaf harfi. To dibaca 2. Adapun sin-nya dibaca 6 harkat. Tosin. Tosin. Nah, selanjutnya surat Yasin. Ini familiar. Cuma saking familiarnya kadang-kadang bacanya asal aja. Padahal dia ada kaidahnya. Kadang ya-nya kepanjangan, sin-nya pendek. Kadang dua-duanya panjang. Ya-nya panjang banget. Sin panjang banget. Nah, kita pecah. Ya-nya masuk kategori mad lazim mukhaffaf harfi. Apa artinya? Dibaca 2 harkat. Sin-nya mad lazim harfi musyba'. Masuk kategori yang dibaca 6 harkat. Jadi bacanya ya-nya 2, sin-nya 6. Yasin. Ya, gitu. Ulangi. Yasin. Ya. Gitu. Selanjutnya tunggal di awal surat Shad, huruf Shad. Bacanya pun Shad masuk kategori mad lazim harfi musyba'. Artinya apa? Huruf yang ada di awal surat yang mesti dibaca 6. Ingat, 6. Masuk kategori 6. Shad sendiri. Dibacanya gimana? Shad. Gitu ya. Jangan melongo, nggak dikelarin, nggak ketemu dalnya. Misal, ada karena mungkin belum tahu. Kalau udah tahu, insya Allah diperbaiki. Jangan dibaca tapi sod. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa melihat huruf-huruf yang ada di awal surat Al-Mu'min, Fusilat, Asy-Syura, ya, atau Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, ataupun Al-Ahqaf. Ada yang diawali ha dan mim. Ingat ya, diulang-ulang nih. Haknya masuk 2 harkat, mimnya diulang-ulang mim lagi. Mimnya 6 harkat. Cara bacanya bukan hama, tapi hamim. Hamim. Terus yang kedua, huruf yang kedua di awal surat yang lain, ain, sin, qaf. Bukan asako. Bukan dibaca hama asako ya. Yang pertama hamim. Terus ain sin qaf dibacanya bagaimana? Ainnya 6, sinnya 6, qafnya 6 karena dia masuk kategori mad lazim harfi musyba', yaitu huruf-huruf yang ada di awal surat yang mesti dibaca 6 harkat. Cara bacanya dia ada ihfa-ihfanya karena ujung ain ada nun ketemu sin. Sin ujungnya nun ketemu qaf. Ain sin qaf. Ain sin qaf. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya bisa kita lihat huruf yang ada di awal surat qaf. Itu pun seperti shad, dia menjadi qaf. Cara bacanya pun jangan melongo, enggak, tapi dibacanya satu huruf asli, dibaca kembali kepada huruf asli, dan dibacanya dia masuk kategori mad lazim harfi musyba', huruf yang ada di awal surat Al-Quran yang mesti dibaca 6 harkat. Qaf, qaf, jangan melongo, ada fa-nya di ujungnya ya. Yang terakhir kita bisa melihat di ujung surat Al-Qalam, itu pun sendiri nun masuk kategori mad lazim harfi musyba', huruf-huruf yang tidak berharkat yang ada
yang terdapat di awal surat yang mesti dibaca 6 harakat. Nun, ya, nun. Lanjutnya apa? Kalau sah, wal qalami wa ma yasturun. Nah, itu penjelasan terkait pembacaan, cara baca huruf-huruf yang ada di awal surat, beberapa surat Al-Quran yang tidak berharkat. Itu masuk 2 kategori. Yang pertama, dia cara bacanya masuk cara baca mad lazim harfi musyba, huruf-huruf yang ada di awal surat yang mesti dibaca 6 harakat. Hurufnya apa saja? Ketika huruf itu dimulai oleh nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim, atau tergabung dalam huruf naqasa asalukum, biar mudah mengingat. Yang kedua, huruf yang ada di awal surat masuk kategori mad lazim mukhaffaf harfi. Apa itu? Mad atau huruf-huruf yang ada di awal surat, beberapa surat, huruf tidak berharkat yang bacanya mesti 2 harkat. Apa saja huruf tersebut? Yaitu ha, ya, to, ha, ro, atau biar simpel bacanya hayyung toharo. Nah, huruf-huruf ini dibaca 2 harakat ketika ada di awal surat. Sudah kita contohkan ya, toha gitu, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan pembelajaran ini walaupun sederhana, hanya itu yang bisa Abi jelaskan, Abi sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentunya kita berharap sekali lagi semoga pandemi ini dan fitnah cepat berlalu, karena memang seyogianya kalau ngaji Quran itu butuh waktu, butuh talaki. Apa talaki? Bertemu langsung, biar Abi dan Umi bisa langsung melihat cara pengucapan para santri ketika membaca Al-Quran. Di situ kami bisa melihat. Tetapi ini pun kami rasa bagian penting kita untuk tetap selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan keluarga besar Majelis Miftahul Ulum mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran. Amin. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan Abi dan Umi. Hanya ini yang bisa Abi sampaikan, yang Umi sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.